Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li aulid sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi musannif kitab Sulamut Taufiq Al-Alama As-Sayyid As-Syekh Al-Faqih Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wa minal akhidina minhum syai'ul ilailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq setiap hari Senin pada maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar, Indra Kopo Mas Gresik. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wassalama wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati iktikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala lan wajib ing atase malikil abdi, pemilik hamba sahaya,
wal bahaimi lan raja kaya utawa hewan ternak utawa hewan peliharaan. Apa nafaqatuhum menafkahi abdun wal bahaim wa alla yukallifuhum lan yen to ora memaksakan sapa malik ing abdun wal bahaim minal amali saking penggawean mala yutikunahu barang kang ora kuat sapa abdun wal bahim wala yatribahum lan ora kena mukul sapa malik ing abdun wal bahaim bi ghairi haqqin kelawan tanpa ana hak utawa ana alasan. Jadi ini hukum wajib kepada pemilik hamba sahaya dan pemilik hewan peliharaan memberikan nafkah atau makan dan tidak boleh memaksakan kepada keduanya dari pekerjaan yang sudah tidak kuat keduanya, dan tidak boleh memukul abdun dan hewan peliharaan dengan tanpa hak atau alasan. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi saya menerangkan bukan abdun ya atau hamba sahaya, sebab saniki tidak ada abdun atau hamba sahaya. Saya menerangkan tentang malik al-bahim, al-bahaim, orang yang memiliki hewan peliharaan. Malik itu apa artinya? Malik itu artinya bisa pemilik, bisa tuan, bisa penguasa, bisa raja. Sebab kata malik itu dari kata milkun atau mulkun, sing artine kekuasaan. Sumbernya dari kata malaka. Di dalam membaca bahasa Arab itu ada 3 istilah terkait malik, Pak. Ada istilah al-maliku, pendek semua, al-maliku. Ada istilah al-maliku, namanya panjang, al-maliku. Ada istilah al-maliku, ya, al-maliku, al-maliku, al-maliku. Kalau al-maliku pendek semua itu berpola wazan al-fa'ilu. Al-fa'ilu dari masdar kata mulkun atau kerajaan atau kekuasaan. Sedangkan istilah al-maliku dengan mim panjang al-maliku itu berpola wazan al-fa'ilu. Masdar dari kata milkun, kepemilikan atau owner, pemilik. Kalau al-maliku, linya panjang, al-maliku itu dari pola al-fa'ilu, yang berarti maknanya sangat mendalam. Ya, jadi berpola al-fa'ilu itu sighat mubalaghah yang menekankan kedalaman sebuah makna dari malik. Para hadirin rahimakumullah. Contoh ngeten, di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat itu ada 2 jenis bacaan tentang malik. Ada yang membaca panjang Maliki Yaumiddin, ada yang membaca pendek Maliki Yaumiddin. Bagaimana hukumnya? Sah, Pak. Orang membaca Maliki dengan ma panjang, membaca Maliki dengan ma pendek, itu sah, sahih dan mutawatir, boleh. Sebab tidak merusak makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata
kalimat ma panjang maliki yaumiddin itu artinya malikun, artinya yang maha memiliki. Sedangkan kata pendek maliki yaumiddin itu artinya yang maha merajai, yang maha menguasai. Jadi tidak berubah makna. Dan ulama-ulama qiraah, baik ulama qiraah as-sab'ah, ulama qiraah asyarah itu diperbolehkan dan sah secara mutawatir. Dan kalimat ma panjang maliki yaumiddin itu dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan kalimat pendek maliki yaumiddin itu dipilih Imam Hambali rahimahullah. Dan imam qiraah 7, imam sab'ah fi qiraatil Quran, imam 7, dan juga imam 10 dalam qiraah, semua ulama membolehkan membaca maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, semua boleh dan sah. Nggih. Jadi kalau ada imam membaca maliki yaumiddin, manya pendek sah. Membaca maliki yaumiddin sah. Diperbolehkan kedua model bacaan tersebut. Paham nggih? Diperbolehkan. Nah, ini diperkuat ya oleh Imam Ibnu Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi rahimahullah yang wafat tahun 1982 Masehi di Mesir, itu membolehkan Pak, dalam kitab Al-Budur Zahira fi Qiraatil Asyrah boleh. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maliki Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1897 Masehi di Makkah, dalam kitab Tafsir Al-Munir juga membolehkan membaca kedua model Malik tadi. Juga termasuk Syekh Al-Azhar Imam Al-Tantawi yang dulu yang wafat tahun 2010 Masehi, dalam kitab beliau kitab Tafsirul Wasit membolehkan. Ulama-ulama qiraah hampir semua membolehkan. Ulama mazhab membolehkan. Jadi ada dua versi membaca maliki dan maliki, sama-sama diperbolehkan. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian ya, sebagian ulama memilih yang mana? Apakah memilih maliki ataukah memilih maliki? Ini terserah panjenengan mana yang disukai, ya, mana yang disukai. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan lebih memilih manya panjang maliki. Kenapa? Sebab artinya seorang raja belum tentu memiliki manusia. Tetapi kalau manya panjang maliki itu pemilik manusia, pasti seorang raja. Dan sebagian ulama mengatakan memilih maliki itu sebab di dalam membaca Al-Quran setiap huruf itu ada 10 hasanah, 10 kebaikan. Kalau memilih maliki pendek semua, mim, lam, kaf 3 huruf, maka pahalanya 3 huruf. Tapi kalau memilih maliki ada 4 huruf, mim, alif, lam, dan kaf, ada 40 kebaikan. Wallahu a'lam. Terserah panjenengan. Nggih, niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, tentang bahaim, al-bahaim atau bahimah, raja kaya atau binatang ternak atau binatang peliharaan, binatang piaraan atau juga binatang buruan yang dipelihara, termasuk kelompok al-bahaim, hewan. Okay. Nah, banyak orang yang sewu Pak memandang hewan itu rendah sekali.
yang sering direndahkan anjing, nggih. Ono asu direndahkan najis dan sebagainya. Di luar najis gak najis, haram gak haram, perintah untuk menyayangi binatang ya itu adalah salah satu rahmah kasih sayang. Tidak boleh, walaupun itu adalah binatang yang menjijik dan menjijikkan, tetapi kalau perlu dikasihani maka kita perlu juga mengkasihani. Kecuali binatang yang diperbolehkan dibunuh. Tapi kalau binatang yang dihormati, artinya binatang yang tidak boleh dibunuh, walaupun itu buas dan haram, tidak boleh kita menghina, merendahkan. Kalau bisa diberi makan ketika binatang itu mengalami kehausan atau lapar. Ya, jadi berbuat baik enggak hanya kepada manusia, juga kepada hewan, binatang, kepada pohon-pohonan, kepada tumbuh-tumbuhan, tanaman, termasuk bentuk kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada tumbuh kasih sayang terhadap makhluknya Allah, itu mencerminkan kasih sayang juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memberikan makanan atau memelihara hewan dengan kasih sayang, maka itu bentuk dari ma'ruf, kebaikan. Bentuk dari ma'ruf atau kebaikan. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Riwayat sahih Imam Muslim rahimahullah, itu Nabi dawuh, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan, setiap yang ma'ruf itu sedekah. Lah ini termasuk jawami'ul jawami', Pak. Jawami'ul jawami', kalimat yang ringkas, singkat, padat, tetapi memiliki makna kedalaman yang luas. Sebab ada kata-kata kullu ma'rufin, setiap ma'ruf itu sedekah. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf itu bisa berupa perbuatan, bisa berupa pemikiran, bisa berupa perkataan dan sebagainya. Suatu kebaikan yang mana semua orang memandang itu sebagai kebaikan, itu ma'ruf. Suatu yang ma'ruf itu kebaikan bagi orang banyak dipandang sebagai kebaikan, itu ma'ruf. Sedangkan al-khair, kebaikan khair, itu semua dipandang bagus menurut dari agama. Beda antara ma'ruf dan khair. Ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, salah satu sedekah yang pahalanya besar adalah memberi makan kepada binatang atau hewan. Dan ini sangat dianjurkan sebab termasuk ma'ruf, perbuatan baik. Dan jumhur ulama memberi makan terhadap binatang hukumnya sunnah, terutama kepada binatang yang lagi haus dan kelaparan. Wih, itu dahsyat Pak pahalanya, luar biasa. Banyak riwayat yang mengatakan ada pelacur masuk surga, ada orang berjalan lihat sumur, ada anjing kehausan masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara memberi makan kepada hewan yang kelaparan dan kehausan. Nah, itu adalah perbuatan sedekah. Sedekah, kullu ma'rufin shadaqatun, perbuatan yang sedekah. Sebab sebagai ulama tasawuf ngeten,
kalau berhubungan dengan orang, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan hewan, berhubungan dengan tumbuhan, berhubungan dengan makhluk hidup yang lain, maka awaluhuma ya birrahmah, awali dengan sikap rahmah, kasih sayang. Jadi berhubungan dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, maka menurut ulama tasawuf apa? Awwaluhar rahmah atau awwalu birrahmah. Dahulukan dengan sikap rahmah, kasih sayang terhadap orang lain atau terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, orang yang kasih sayang terhadap makhluk termasuk manusia, binatang dan sebagainya, maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, ini riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang wafat tahun 697 Masehi di Mekah. Nabi dawuh, riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu, irhamu man fil ardi, kasih sayangilah yang di bumi, yarhamkum man fis sama, maka kamu akan disayangi oleh yang di langit. Kemudian ada tambahan kalimat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang berkasih sayang, orang yang berkasih sayang, orang yang punya rasa belas kasih, orang punya kasih sayang, apa? Yarhamuhumur rahman, maka dia akan disayangi oleh yang maha rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuknya itu ya sedekah kepada sesama makhluk. Dan sebagian ulama mengatakan salah satu bentuk ihsan, salah satu ciri muhsin, orang yang baik adalah apa? Punya sifat kasih sayang terhadap hewan atau binatang. Bahkan Allah niki perintah Pak melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, satemene Gusti Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Hadis sahih Imam Muslim. Lah, hadis ini menunjukkan ihsan terhadap sesama manusia, ihsan terhadap makhluk hidup lainnya, ihsan terhadap apa? Tumbuhan, lingkungan dan sebagainya. Itu adalah perbuatan ihsan. Niki, nggih. Jadi hewan apa saja kecuali hewan yang wajib dibunuh ya. Hewan halal, hewan haram, hewan buas, hewan jinak, hewan apa lepas, hewan peliharaan, itu harus kita berbuat ihsan, berbuat baik terhadap sesama makhluk. Sebab apa? Sebab ketika kita memberi makan, kasih sayang terhadap hewan, terutama hewan yang kehausan, hewan yang lapar, maka itu salah satu sebab Allah mengampuni dosa-dosanya sebesar apapun dosanya. Nah ini ya, ini adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ngeten riwayate, ada rojulun laki-laki yang berjalan ya, haus sekali, kemudian nemu sumur, kemudian dia masuk ke sumur, mengambil air dan meminum airnya, kemudian naik ke atas. Dari atas sumur kelihatan ada anjing Pak yang mengkoret-koret tanah yang basah.
Ya, faida kalbun minal atos. Jadi ada anjing yang dahaga, yang haus. Akhirnya dia berpikir, mislul ladzi kana balagha minni. Anjing itu sama dengan saya, kehausan. Akhirnya dia copot sepatunya, turun lagi ke sumur, ambil air, ya, diangkat dengan mulutnya, kemudian diberikan kepada anjing yang kehausan tadi. Kemudian Gusti Allah sewenangnya luar biasa. Kenapa? Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah terima kasih kepadanya. Bentuk terima kasih Allah adalah faghafara lahu, maka dia dihapuskan dosa-dosanya. Hadis sahih, ya. Lah, kemudian sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajron. Apakah kami memberi makan terhadap binatang peliharaan mendapat pahala? Apa kata Rasulullah? Faqala, mohon jawab kanjeng Nabi, naam, betul, iya. Fi kulli dzatin kabidin radbatin ajrun. Di setiap makhluk yang bernyawa, makhluk yang basah, itu ada pahala. Jadi kalau kita memberi sedekah kepada makhluk yang bernyawa, itu mengandung sedekah, mengandung pahala. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi sedekah kepada manusia, sedekah di jalan Allah, sedekah kepada makhluk, salah satunya memberi makan minum makhluk yang kelaparan, maka itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an adalah salah satu jalan tol untuk jalbur rizki, menarik rezeki. Ini menarik rezeki itu karena sedekah tadi, ya, sedekah tadi. Nah, kewajiban orang yang memelihara binatang apa? Nafaqatuhum, memberi makan kepada hewan peliharaannya, memberi makan kepada hewan ternaknya. Ini wajib, wajib. Okay. Bahkan menurut Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan menolong hewan yang dihormati, atau maksudnya hewan yang tidak boleh dibunuh, dengan cara memberi makan dan minum kepada hewan tersebut, maka orang itu akan meraih pahala, mendapatkan pahala. Sebab memberi makan hewan bentuk ma'ruf, dan ma'ruf itu adalah sedekah, sedekah. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, memberi sedekah kepada hewan berpahala besar, apalagi bersedekah kepada sesama manusia, apalagi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih besar lagi. Ini rahasia sedekah para hadirin rahimakumullah. Nah, saniki ngeten, bagaimana hukum memelihara hewan atau binatang? Ya, contoh melihara kucing, melihara burung, melihara anjing, ya, melihara apa lagi? Pokoknya hewan peliharaan. Hukumnya bagaimana? Nah, jumhur ulama mengatakan boleh memelihara binatang, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ini pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1444 Masehi di Mesir, dalam kitab Fathul Bari. 1449 Masehi di Kairo, Mesir, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan boleh memelihara hewan binatang dengan syarat-syarat tertentu. Mengapa? Contoh kucing, Pak. Contoh melihara anjing. Ada kesukaan, ada kesenangan terhadap binatang. Kayak burung, ada suara indah kicauan burung yang mendamaikan hati dan sebagainya.
itu Allah dawuh ngeten nggih, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna. Bila kamu memperoleh pandangan yang indah, fiha jamalun, mendapat pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya, maka ada walakum fiha jamalun, ada kamu memperoleh pandangan yang indah. Ya, ini Allah sing dawuh. Lah, oleh karena itu para hadirin, para ulama itu kalau ada keindahan di binatang piaraan, maka itu pandangan yang indah. Walakum fiha jamalun, indah. Balik dan kandang dilepaskan, indah rasanya untuk memelihara hewan piaraan. Boleh. Bahkan jumhur ulama membolehkan, Pak, untuk melihara binatang, tapi dengan syarat memenuhi hak-hak binatang yang dipelihara. Contoh, perlakuan baik, memberi makan minum, membersihkan, ya. Kemudian tidak ada unsur menzalimi atau menyiksa atau menganiaya binatang yang dipelihara. Ini tidak boleh, Pak. Kalau kita punya hewan dan sengaja kita zalimi, kita sakiti, kita aniaya, maka ancamannya adalah neraka. Ini langsung Allah nyebut neraka. Ini ancaman neraka. Loh, apakah Nabi juga melihara hewan? Oh, enggak. Nabi punya hewan piaraan kuda, punya hewan piaraan kambing, punya hewan piaraan kucing, punya piaraan bigol, punya piaraan onta dan sebagainya. Hewan peliharaan Nabi kucing itu namanya Muaizah. Okay? Nabi melihara namanya kucing Muaizah. Ibu Aisyah juga senang melihara kucing. Bahkan salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhr al-Asdi ad-Dausi al-Yamani radhiyallahu an, yang sering dipanggil Abu Hurairah, itu adalah pemelihara kucing. Makanya lakopnya, panggilannya adalah Abu Hurairah, bapak kucing. Ini perhatian rahimakumullah. Lah, selain kucing, Nabi punya piaraan kuda. Kuda. Banyak Nabi punya kuda. Nah, ada riwayat dari Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi, dalam kitabnya Kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi punya beberapa peliharaan kuda. Salah satunya bernama kuda as-sakab, as-sakbu atau as-sakab. Jadi kuda yang paling disayang Rasul, kuda yang namanya as-sakab. Jadi sininya putih, kaki dan kakinya putih. Jadi kepalanya, peningnya ini putih, kaki-kakinya berwarna putih. Itu kuda Kanjeng Nabi. Kuda itu yang pertama kali ditunggangi Nabi untuk perang Uhud. Namanya kuda sakab, as-sakab. Ada lagi Nabi punya kuda, Pak. Namanya kuda sabha. Kuda sabha. Kuda ini khusus untuk perlombaan. Jadi Kanjeng Nabi punya kuda peliharaan khusus untuk berlomba. Namanya kuda kuda sabha. Ada yang mengatakan sabha, ya. Itu kuda Kanjeng Nabi. Nah, ada lagi kuda Nabi yang bernama Al-Murtajis. Kuda Al-Murtajis itu kuda yang diberi oleh sahabat beliau, ya, yang bernama Huzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu. Bahkan dalam riwayat sahabat Sahal bin Sa'ad
Al-Ansori radhiyallahu an, itu Nabi punya kuda yang lain, Pak. Kuda bernama Lazaz, kudanya bernama Zarib, kudanya bernama Lakhif, kuda beliau bernama Nakhif, kuda Al-Warad, kuda Al-Manduk, kuda An-Najih, kuda Al-Ya'sub, kuda As-Surhan, kuda macam-macam. Banyak ternyata Nabi memelihara kuda, dan semua dinamai oleh Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan dinamai tidak apa-apa, sebab Nabi semua hewannya dinamai oleh Kanjeng Nabi. Contoh, Pak, contoh kambing saja, nyun sewu. Nabi punya peliharaan kambing itu banyak. Ada yang bernama Ajwa, ada bernama kambing Zamzami, ada bernama kambing Ruqyah, Suqyah, Al-Itraf, banyak. Ya, itu kambingnya saja diberi nama oleh Kanjeng Nabi. Ada onta juga, onta Kanjeng Nabi. Ada lembu, keledai Kanjeng Nabi, banyak. Jadi Kanjeng Nabi ternyata hobi atau senang memelihara hewan peliharaan. Ngoten. Onta Kanjeng Nabi sendiri juga banyak. Kalau kita kumpulkan riwayat para ahli sejarah, biografi Kanjeng Nabi banyak. Ada bernama onta Al-Hanna, onta As-Samra, onta Al-Aris, onta As-Sa'diyah, onta Al-Bagum, onta Al-Yusra, onta apalagi ya, Ad-Diba, macam-macam onta Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi punya piaraan yang sangat disayangi juga, dari bigol. Bigol ini antara kuda dan keledai, namanya bigol. Dan bigol ini diberi nama oleh Nabi Duldul. Okay. Jadi ada bigol, hewan antara keledai dan kuda, namanya bigol. Itu diberi nama Nabi Duldul. Duldul namanya, Pak. Duldul. Nah, kemudian Nabi wafat, Duldul masih hidup. Kemudian dipelihara oleh Ali bin Abi Thalib dan kemudian diberikan kepada Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi itu, Pak. Boleh kita misalnya kita punya piaraan kemudian diberikan kepada orang lain, boleh. Sebab Ali memberikan piaraan Nabi kepada ponakannya, namanya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan bigol Kanjeng Nabi luar biasa. Sebab apa? Bigol Duldul itu adalah hadiah dari Raja Mesir, namanya Raja Juret bin Matta, atau masyhur dengan nama Raja Al-Muqawqis dari Mesir. Diberi hadiah bigol, diberi hadiah 1000 miskol emas, diberi hadiah 20 pakaian termahal di dunia, diberi hadiah 2 budak perempuan, diberi hadiah 2 budak laki-laki, diberi hadiah 1 bigol. Nah, ini Kanjeng Nabi. Kemudian 2 budak perempuan, salah satunya Mariatul Aqibtiyah, dinikah oleh Kanjeng Nabi. Lainnya diberikan kepada para sahabat. Ini tentang Kanjeng Nabi memelihara binatang peliharaan. Jadi Nabi suka atau memang senang memelihara peliharaan, tetapi haram kalau hanya melihara, tidak dirawat, tidak diberi makan sampai mati. Itu ancamannya adalah neraka. Kalau dipelihara, beri makan, wah luar biasa, itu sedekah kepada hewan. Hadir rahimakumullah. Jadi nggak boleh, Pak. Dalam kitab ini dikatakan kalau punya hewan peliharaan, wala yadribahum bighairi haq. Nggak boleh memukul, nggak boleh dianiaya, nggak boleh disiksa bighairi haqqin, tanpa alasan. Haram hukumnya dalam kitab ini. Sebab lawannya wajib adalah haram. Ya. Kemudian nggak boleh ketika punya hewan peliharaan, contoh kuda,
kambing, kerbau, sapi, lembu. Tidak boleh dipaksakan bekerja kalau sudah tidak mampu bekerja. Tidak boleh, ini haram, Pak. Tidak boleh. Menyiksa binatang nggak boleh. Ya, ini peringatan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yukallifahum minal amali ma la yutikunahu. Tidak boleh memaksakan kepada mereka binatang tadi, ya, ma la yutikunahu, mereka tidak mampu melakukan, tidak boleh. Ya, tidak boleh, Pak. Ini para hadirin rahimakumullah, sehingga memelihara hewan, apalagi hewan-hewan yang juga dipelihara Nabi, bagus. Kucing, ya, onta, sapi, kerbau. Terus bagaimana hukum orang melihara burung? Penisu ngedusi manoke, wonge durung ngadus, manoke wis didusi. Nah, itu hobi. Gimana hukumnya? Nabi apakah pernah memelihara burung? Kalau saya pelajari, Nabi tidak pernah, Pak, melihara burung. Tetapi ada riwayat sahih, ada adiknya Malik bin Anas bin Malik, namanya Abu Umair bin Malik. Itu senang dikunjungi Nabi rumahnya, sebab Nabi senang melihat Abu Umair bermain dengan burungnya. Hadis sahih ini. Kemudian Nabi bertanya kepada Abu Umair, "Hei Abu Umair, apa yang kau lakukan dengan Nugair?" Jadi burungnya Abu Umair, adiknya Anas bin Malik, itu bernama Nugair. Nabi tanya, "Hei Abu Umair, apa yang kamu lakukan dengan Nugair, burung Nugair milikmu?" Nah, sedangkan dia bermain-main karena yal'abu bi, dia bermain-main dengan burungnya. Nah, ini berarti apa, Pak? Berarti Nabi walaupun nggak melihara burung, tetapi ini adalah persetujuan kanjeng Nabi kepada orang yang memelihara burung. Termasuk hadis sahih riwayat dari Anas bin Malik yang adiknya memelihara burung yang namanya Nugair, dan Nabi sering bertanya tentang Nugair kepada Abu Umair. Berarti boleh melihara burung. Nah, adzan Allah si melihara burung. Iki dulu hukum bagaimana sampai punya burung dilombakan, ya. Nah, ya senanya akan datang. Oke, intinya melihara burung sama tadi, harus dirawat, diberi makan, dirawat dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita membiarkan hewan yang pelihara itu sengsara atau sampai meninggal dunia. Ini nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.